Oke, kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal yang berhubungan dengan pecahan dan KPK dan juga FVB. Oke, penjelasan ini saya buat lambat supaya lebih paham, lebih gampang memahami soal-soal yang lain nantinya yang berhubungan dengan seperti ini. Oke, yang pertama, 25/8 jika diubah menjadi pecahan campuran. Nah, ada kata-kata campuran di sini. Sebenarnya kalau kita lihat pilihannya adalah A campuran, B campuran, C juga campuran, D juga campuran. Jadi tidak bisa membantu. Artinya kita harus mencari jawaban yang pasti. Karena sering seperti ini. Soal pilihan berganda itu bisa membantu kita menemukan jawaban, tetapi bisa juga menjebak kita seperti itu. Oke. Nah, 25/8 diubah menjadi pecahan campuran. Langsung saja kita buat 25 dibagi 8. 25 dibagi 8 dapat 3. 3 kali 8 24, sisanya 1. Jadi 3 sisanya per. Oke. 3 1 per 8. Jadi jawabannya adalah A. Sangat gampang ya. Oke. Soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. 0,6 jika diubah menjadi pecahan biasa. Jadi kata-kata biasa. Karena semuanya jawabannya biasa, jadi kita cari lagi. Jadi 0,6 itu 6/10. Itu dari mana? Karena 1 di belakang koma. Ya, jadi 6/10. Udah selesai. Tapi kita lihat, oh pilihannya tidak ada. Jadi kita perkecil lagi atau kita sederhanakan. Ini sama-sama dibagi 2, ini juga sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5. Selesai. Jadi jawabannya 3/5. Oke. Berikut. Nomor 3. 1,25 diubah menjadi pecahan campuran. Nah, ini campuran katanya. Jadi kalau kita lihat ini otomatis salah karena ini bentuk biasa, ini juga salah bentuk biasa, ini juga salah bentuk biasa. Nah, sebenarnya sudah selesai, ya kan? Sebenarnya sudah selesai. Tapi supaya lebih paham kita coba. Jadi jawabannya sudah pasti ini kan, karena hanya dia yang bentuk campuran. Tapi kita coba dari mana sih jawabannya 1/4. Nah, boleh kita buat gini, 1,25 kan. Jadi 1,25, 1 di belakang koma, 2 di belakang koma, jadi 125/100. Nah, sebenarnya ini bisa kan, tapi karena diminta campuran, maka jawabannya adalah yang harus campuran. Oke, jadi boleh kita perkecil ini menjadi 125/100, sama-sama dibagi 5. Ini 25 per dibagi 5, 20. Bisa lagi dibagi 5, 5 dibagi lagi 4. Sebenarnya ketemu ke sini juga, tapi yang diminta campuran. Nah, ini bisa menjadi 5 dibagi 4, ketemu 1. Oke, 1 kali 4, 4, sisanya 1. Jadi 1, sisanya per bagi 1/4. Begitu. Atau misalnya gini, 1,25 itu atau 1,25 ini kan bisa langsung kita buat gini, 1 komanya kan 2, berarti 25/100. Kita lihat nggak ada, maka diperkecil dibagi 25, 1 dibagi 25, 4. Jadi 1/4. Nah, cara manapun boleh. Oke, berikutnya nomor 4. Nomor 4. Ini 1/4 adalah bentuk pecahan biasa dari berapa ini. Nah, bentuknya persen semua. Jadi langsung saja kita buat gini, 1/4. Ini dikali berapa supaya 100? 4 dikali berapa sih supaya 100? Kali 25. Berarti 1 kali 25 karena harus sama-sama. Oke, berarti 25/100 atau 25%. Ini sudah dapat 25%. Jawabannya B. Tapi kira-kira gini, kalau misalnya bingung boleh juga gini, 1 dibagi 4, ya bisa kan pakai 0, 10 dibagi 4 dapat 2, 2 kali 4 8, sisa 2 kita tambahkan lagi 0, 20 dibagi 4 5,
5 kali 4 20. Nah 0,25 itu kan 2 di belakang koma, berarti 25%. Oke, boleh juga. Oke, berikut nomor 5. Nomor 5, 82% jika diubah ke bentuk paling sederhana. Jadi pecahan paling sederhana. Jadi ini sebenarnya selesai sampai di sini. Udah, ini kan bentuk pecahannya. Tapi yang diminta adalah paling sederhana. Ini sama-sama dibagi berapa? Karena genap pasti bisa dibagi 2. Ini 82 dibagi 2, 41. Ini 100 dibagi 2, 50. 41/50. Jawabannya B. Oke, sangat gampang. Berikut nomor 6. Urutkanlah dari yang paling besar. Oke, nah di sini perlu kita pahami bahwasanya kita memahami pecahan itu yang mana paling gampang gitu. Misalnya persen kah, biasa kah, desimal kah, atau campuran. Jadi bisa nanti kita temukan perbandingannya setelah tahu kita bentuknya itu, setelah kita lihat bentuknya sama. Jadi misalnya kita ubah menjadi persen semua, nggak apa-apa, boleh kita coba ya. Jadi 30% tetap 30%. Ini 1/4 tadi sudah tahu kita kan, itu 25%. 0,29 berarti 29%. Sedangkan ini 1 berarti sudah lebih dari 100% kan. Jadi kalau misalnya mau kita ubah 1 tetap, atau nggak usah terlalu bingung, kita ubah saja 1 kali 5 tambah 1 6, jadi 6/5. 6/5. Oke, jadi hasilnya 1 kali 5 5, kurangkan 1 pakai koma, 10 bagi 5 2, berarti 1,2. Karena kita butuh persen, kita buat aja 2 di belakang koma, 1,20. Oke, atau 120%. Nah dari sini kita sudah tahu bahwasanya paling besar adalah ini. Oke, yang paling besar adalah ini, yaitu berarti ini urutan pertama. Yang persen kedua yang lebih besar adalah 30/29. Oke, berarti ini yang B. Yang ketiga adalah yang ini, yang terakhir adalah ini. Jadi urutannya yang paling benar itu adalah 1/5, lalu 30%, lalu yang C 29 atau 0,29, yang terakhir adalah 1/4. Oke, berikutnya nomor 7. Oke, saya putar dulu. Nomor 7. Oke, gini. 1/4 tambah 5/6 sama dengan berapa? Jadi boleh kita buat ini KPK-nya ini. Kalau misalnya kita cari 4, 6, itu 8 di 12. Oke, ketemu di 12. Jadi langsung saja kita buat per 12 tambah per 12 sama dengan per 12. Jadi 12 dibagi 4 3. 3 kali atasnya 3. 12 dibagi 6 2. 2 kali atasnya 10. Berarti jawabannya 13/12. Oke, sangat gampang ya. Nah, 13/12 tidak ada. Jadi boleh kita ubah lagi caranya gini. Jadi 13 dibagi 12 dapat 1. 1 kali 12 12, sisanya 1. Sisanya naik per baginya. Jadi 1/12. Jawabannya C. Oke. Berikut nomor 8. Ini sangat gampang sebenarnya. 80% dikurang setengah, atau 80% dikurang 1/2. 80%. Nah, jawabannya boleh kita ubah kemana pun boleh. Oke, kita coba yang paling gampang. 80% dikurang setengah itu kan gini, 1/2. Berarti 0,10 bagi 2 5. 5 kali 2 10. Berarti dikurang 0,5. Bingung lagi kan, sampai sini bingung lagi. Ya udah, ini kita buat 0,50. Loh, kenapa diubah gitu?
Karena gini, kita bentuknya boleh gini, 80% dikurang ini kan kita ubah menjadi persen. Sudah 50% sama dengan berarti 30%. Jawabannya 30%. Oh enggak ada. Oh yang ada 30/100. Ini kan sama. Oke, jawabannya A. Oke. Berikut nomor 9. Di bawah ini yang merupakan faktor dari 57. Nah, jelas ini kan 2 tidak bisa. Kenapa? Karena ganjil. Jadi kita coret salah. 5 juga tidak bisa. Karena apa? Karena ekornya bukan 0 dan bukan 5. Jadi ini jelas salah. Pasti 57 dibagi 5 tidak bisa. Atau bersisa. Nah, tinggal 2 nih. Jadi 3 dan 4. Jadi kita coba yang paling besar dulu. 57 dibagi 4. 5 dibagi 7 dapat 1. 1 kali 4 4. 17 dibagi 4 tidak bisa lagi karena 4 kali 4 16 bersisa. Jadi ini salah. Jadi apakah 57 dibagi 3 bisa? Kita coba. 5 dibagi 7, 5 dibagi 3 2. Oh bukan 1. 1 kali 3 3. 27 dibagi 3 9. Oke, berarti jawabannya adalah bola. Sangat gampang ya. Oke, nomor berikut adalah gini dia. Faktorisasi prima dari 70 itu berapa sih? Jadi kalau pilihan berganda sebenarnya bisa kita kalikan 2 kali 3 kali 5, 2 kali 3, 6 kali 5, 30. Berarti ini salah. 3 kali 5, 15 kali 3 sudah 100 lebih. Salah. 2 kali 3, 6, 6 kali 7, 42. Salah. Berarti jawabannya 2 kali 5, 10. Kali 7, 70. Berarti jawabannya ini. Oke. Atau misalnya kita buat gini. 70. Ini boleh kita buat ini, dibagi 2, boleh gitu. Atau misalnya gini, cara yang paling gampang. 70 itu berapa kali berapa yang kalian tahu. Misalnya kan berarti 7 kali 10. Udah. Nah, 7 kan sudah berangkat prima, kita buladi. Nah, tinggal 10. 10 bagi berapa bisa? Dibagi 5, boleh dibagi 5 aja. 2 kan? Berarti 2, 5, dan 7. Oke, jawabannya D. Oke, kita masuk ke soal isian. Oke, kita masuk soal isian. Yang pertama, ini dia. Oke, KPK dari 4, 5, dan 7. Nah, cara ini misalnya bisa kita buat gini. Kita buat kelipatan 4. Berapa kelipatan 4? Oh, kok kabur. Oke, kelipatan 4, 8, 12, sampai seterusnya. Jadi kelipatan 5, 5, 10, 15, dan seterusnya. 7 kali 2, 14, 21, dan seterusnya. Jadi kira-kira ini kan agak panjang sekali nanti nih. Oke, jadi boleh kita buat dengan cara yang lain. Jadi langsung kita buat gini. 4 faktornya 2, 5 sudah sampai di situ. 7 sudah bilangan prima. Jadi syarat KPK adalah semua faktornya ini adalah 2 kali 2, faktornya ini adalah 5, faktornya ini adalah 7. Udah selesai. Jadi 2 kali 7, 2 kali 2 4 kali 5 kali 7. 4 kali 5 20 kali 7 sama dengan 140. Atau bisa nggak seperti ini terus? Bisa. Tapi takutnya nanti misalnya sisi seperti ini 4, 8, 12. Rupanya kita salah menjumlahkan. Ditambah 4 lagi 17. Nah, ini ujung-ujungnya nanti udah terus salah kan. Oke, yang berakibat ya tidak ketemu di sini. Oke, nah kita lanjut ke nomor 2. Oke, FWB dari 240 dan 360 adalah ini agak besar angkanya, tapi sebenarnya tidak susah. Oke, sebenarnya tidak susah. Jadi hanya kita butuh ya kita faktorkan saja. Oke, kita faktorkan 240 dibagi berapa? Oke, kita